Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar banyak hal. Jadi anak-anakku, jangan lupa sebelum mulai belajar, terlebih dahulu lakukan 2 kebaikan di rumah, spiritual dan sosial. Dan juga selalu ingat untuk bersih-bersih dan mandi terlebih dahulu supaya anak-anakku ketika mengerjakan tugas bisa lebih segar dan lebih bersemangat. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Kemarin anak-anakku telah mempelajari terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup secara umum dan juga menyebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada ikan. Nah, kali ini kita akan memperdalam lagi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas. Kemudian, makhluk hidup itu juga bergerak. Makhluk hidup juga bertumbuh dan berkembang. Kemudian makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman, dan makhluk hidup itu berkembang biak serta peka terhadap rangsangan. Apabila makhluk hidup tidak memiliki ciri-ciri di atas atau tidak bernafas ataupun bergerak, maka itu tidak lagi disebut sebagai makhluk hidup, melainkan makhluk hidup yang mati. Nah, selanjutnya makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan siripnya, serta cicak merayap di dinding dengan kakinya. Nah, kali ini Ibu Ima akan memberikan kalian materi terkait dengan cara bergerak hewan. Nah, jadi ada berbagai macam cara bergerak hewan. Yang pertama, ada yang berenang menggunakan siripnya, antara lain seperti paus dan lumba-lumba. Kemudian yang kedua, ada yang terbang menggunakan sayap, antara lain kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lebah, dan capung. Ada pula yang berjalan dengan kakinya, antara lain ayam, burung, itik, angsa, kuda, dan gajah. Kemudian ada juga yang melompat, antara lain katak, kelinci, dan kanguru. Serta ada juga binatang yang melata berjalan menggunakan perutnya, yakni antara lain ular, cacing, dan buaya. Kemudian ada juga yang memanjat dengan kedua tangan dan kakinya, antara lain beruk, monyet, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nih yang bergelantungan dengan kedua tangannya. Nah, itu tadi adalah pergerakan hewan. Sekarang mari kita lihat apakah tumbuhan juga bergerak. Cara tumbuhan bergerak ada berbagai macam. Nah, kini kita akan simak bersama-sama pergerakan tumbuhan. Yang pertama, bagaimana kegerakan yang dilakukan tumbuhan? Jika anak-anakku perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya itu akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Tumbuhan selalu mengikuti arah datangnya sinar matahari. Kemudian gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk berlindung diri. Pernahkah anak-anakku menyentuh daun putri malu? Coba dibandingkan keadaan daun putri malu di saat siang dan malam hari. Apakah dia tertutup ataukah dia terbuka? Nah, anak-anakku, daun putri malu akan segera mengatup jika disentuh. Kemudian demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari, daun putri malu juga akan mengatup atau tertutup. Sedangkan ini dia nih gambar, ada daun putri malu yang tertutup dan ada daun putri malu yang terbuka.
Nah, contoh lainnya pada bunga matahari. Bunga matahari bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari akan menghadap ke timur karena matahari berasal dari timur. Kemudian di tengah hari, bunga matahari akan menghadap ke atas, dan di sore hari, bunga matahari akan menghadap ke barat sesuai dengan terbenamnya matahari. Selain bergerak, apakah makhluk hidup juga bernafas? Anak-anakku, makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, hewan menyusui seperti kucing dan kambing bernafas menggunakan paru-paru. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Nah, silakan anak-anakku perhatikan gambar berikut. Silakan lihat di sini ada insang yang digunakan oleh ikan untuk bernafas. Kemudian ada juga paru-paru manusia. Selain hewan dan manusia, apakah tumbuhan juga bernafas? Nah, mari kita lihat apakah tumbuhan juga bernafas. Anak-anakku sekalian, tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan. Udara masuk ke dalam tubuh melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa pada manusia dan hewan itu kita menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan kalau tumbuhan, mereka menghirup karbon dioksida, kemudian mengeluarkan oksigen untuk kita hirup. Wah, Masya Allah, keren ya. Jadi Allah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling membutuhkan. Nah, lalu selanjutnya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, mari perhatikan gambar berikut. Ada gambar manusia dan hewan. Perlu ke anak-anakku pahami bahwa manusia dan hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia mulai dari bayi, kemudian menjadi balita, menjadi anak-anak, remaja, lalu menjadi dewasa. Sedangkan pada binatang, contohnya di sini ada ayam, mulai dari telur, kemudian menjadi anak ayam, menjadi ayam dewasa. Nah, selain itu, pertumbuhan dan perkembangan juga dialami oleh tumbuhan, mulai dari biji-bijian, kemudian muncul akar, lalu daun, hingga menjadi besar. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi pada makhluk hidup. Anak-anakku sekalian, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada cara berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berikut, Ibu akan memberikan contoh terkait dengan perkembangbiakan makhluk hidup. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah hewan bertelur atau biasa disebut ovipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur banyak macamnya. Contoh ovipar yaitu ayam, itik, dan ikan. Kemudian yang kedua adalah hewan beranak atau vivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Ciri hewan beranak yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Contoh hewan yang beranak yaitu sapi, kambing, dan kucing. Yang ketiga adalah hewan bertelur dan beranak atau disebut ovovivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak yaitu ular. Selanjutnya, makhluk hidup itu juga peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contohnya, jika pada manusia kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita pasti akan menutup mata kita karena merasa silau. Sedangkan pada tumbuhan, contohnya daun putri malu, itu akan menutup daunnya jika kita sentuh. Dan juga pada pohon pacar Cina itu akan meletus jika disentuh.
Jadi ada berbagai macam kepekaan atau peka terhadap rangsangan yang dirasakan oleh makhluk hidup. Kemudian pada hewan, landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh karena itu mereka peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan bersyukur pada Tuhan. Nah, silahkan anak-anakku baca teks halaman 19 terkait dengan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita akan mengerjakan tugas. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.